memang dengan keterbatasan tadi, semangat dari ibu, bagaimana ya memanage uang yang diterima dari ayah, di manage lah untuk agar anak-anaknya bisa makan gitu. Dan artian ya ibu pun memanage dari penghasilan yang diterima oleh ayah. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat pemirsa sisi lain Aspen, kembali hadir kita di ruangan ini dengan tamu istimewa kita, memberikan inspirasi dalam menempuh berbagai rintangan kehidupan ini. Alhamdulillah sahabat, tamu kita kali ini orang spesial nih. Nama beliau ini adalah Alfandi Esos MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alfandi ya. Iya, Pak Alfandi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ke bincang-bincang sahabat dengan beliau, beliau ini adalah seorang pengusaha, kemudian adalah seorang pelatih sabu hitam, dan juga seorang pegawai negeri. Ini uniknya adalah orang bilang begini, kalau mau jadi pegawai atau jadi pengusaha, ini tergabung semuanya, dan masih banyak lain yang bisa kita ambil inspirasi dari beliau. Nih kita bincang-bincang dari masa dulu kayak ini Pak. Tapi yang tadi benar Pak ya, pengusaha, pegawai negeri, pelatih. Istilahnya pelatih atau gimana Pak? Ya bisa lah. Pembina bisa juga. Pembina ya, pembina. Aktivitas beliau ini adalah dulu memang tamatan dari IPDN Pak ya? Ya. IPDN, dan bekerja sampai hari ini di IPDN ya Pak ya? Iya. Nah, itu sabunya sabu hitam, dan satu apa istilahnya Pak? Ya, di karate itu ada tingkatan sabu hitam, itu ada dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan seterusnya gitu. Setelah hitam ada hitam 1, hitam 2, hitam 3 gitu Pak? Ya, dan tingkatannya gitu. Oh, dan tingkatannya. Oh gitu ya. Kalau Pak Alfandi di dan berapa nih Pak? Ya, alhamdulillah dan 4 Inkanas gitu. Berarti tinggi? Enggak, masih ada yang di atas itu. Masya Allah. Oh, ya Allah, luar biasa nih Pak. Tapi sebelumnya kita ingin lihat sisi lain Pak Alfandi ini. Orangnya biasa diam, tenang, cool ya. Kita ingin lihat Pak Alfandi itu dari kecil memang sudah pendiam atau suka heboh? Dari kecil nih. Kalau kecilnya gimana nih Pak? Kecilnya pendiam lah. Pendiam juga Pak. Pendiam, tapi jangan diganggu lah intinya. Jangan cuma diam, tapi jangan coba-coba mengganggu ya. Itu anak-anak keberapa sih Pak Alfandi Pak? Alhamdulillah anak ke-7 dari 9 orang bersaudara gitu. 9 orang bersaudara. Adik kakak ya. Iya. Kalau ini Pak Alfandi 9 orang bersaudara. Ayah pekerjaannya, ayah ibu dulu sebagai ini Pak? Ya, kalau ayah waktu itu alhamdulillah pegawai di BUMN Semen Padang. Semen Padang. Masya Allah. Ini dekat dengan Karang nih Pak Alfandi. Tebing dan Karang dekat nih Pak ya. Batu Kapur. Batu Kapur. Itu jalan saya ke Solo loh Pak. Oh, iya. Jadi saya kalau ini dulu Pak Alfandi waktu kuliah itu setiap pulang kampung tuh pasti lewat situ. Iya, gitu. Ya, tapi berarti kalau memang sudah biasa senang dari dulu juga nih Pak ya. Sudah biasa senang nih dari dulu nih. Kalau anak pegawai BUMN ini kan luar biasa nih, apalagi Semen Padang. Berarti Pak Alfandi tidak pernah merasakan bagaimana yang seperti saya berlumpur-lumpur di sawah. Nggak pernah ya rasakan Pak ya? Kayaknya mungkin pandang Pak Zul terbalik ya. Oh iya Pak. Kita ingin ulik lagi nih. Maksudnya terbalik ini gimana Pak? Kan kalau anak ini kan kita dulu waktu ini ya, kalau sudah pegawai BUMN apalagi Indarung itu kan berkuah uang lah Pak, berkuah uang kalau kami istilahkan. Kita ingin melihat masa kecil Pak Alfandi seperti apa. Ya, jadi gini Pak Zul, kita 9 orang bersaudara, anak ke-7. Jadi memang dikatakan keluarga besar lah, dengan ayah memang pegawai dari Semen Padang, tapi memang itu
apa namanya, cukup lah untuk ini, tapi orang tua pun tidak mengajarin dengan kemewahan atau segala bisa gitu, serba ada gitu. Jadi kita dilatih bagaimana untuk memanage dari kecil, itu udah dilatih. Jadi dari kecil sudah dilatih manajemen ya? Iya. Jadi kalau 9 orang itu ya istilahnya cukup-cukupan hidupnya gitu. Cukup-cukupan hidupnya. Dicukup-cukupin hidupnya gitu, karena memang 9 orang, dan memang itu penghasilan orang tua pun dibagi 9 untuk anak-anaknya, bagaimana anaknya sekolah gitu. Ya kita merasakan Ya. Berjuang juga lah hidup itu dari Merasakan perjuangan dari kecil. Seperti apa perjuangan Pak Alfandi? Anak BUMN itu seperti apa sih penderitaan kalau dia menderita yang dimaksud dibanding anak petani? Gimana proses kalau jadi anak BUMN, Pak? Ya BUMN kan ada juga tingkatnya, mungkin ya orang tua ya BUMN-nya ya pegawai biasa lah gitu. Biasa betul Pak ya. Biasa. Orang tua ibu adalah rumah tangga, jadi beliau bagaimana memanage untuk penghasilan bulan itu bisa mencukupi anak-anaknya dan anak-anaknya bisa sekolah gitu. Jadi kita istilahnya diberikan betul seefisien mungkin, karena memang ada kebutuhan-kebutuhan keluarga yang lainnya gitu. Kita diberikan uang yang dengan istilahnya mungkin uang yang per bulan diberi. Ya kalau kurang kita istilahnya harus berpikir untuk mendapatkan lebih gitu, tapi dengan cara yang benar gitu. Oh gitu, berarti memang sudah diajari waktu kecil, ini uang dikasih per bulan, Pak? Iya. Oh, tidak teringat kapan mau belanja minta ada gitu ya? Enggak, kasih per bulan, kita manage. Kalau kita ingin menabung ya hematlah biaya dana yang diberikan dan cukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya gitu. Itu disusun berdasarkan tingkatan anak. Tingkatan anak. Berarti bisa saja seorang adik dananya bisa lebih, atau dia tidak punya uang sama sekali ya, tergantung manajemen dia ya. Tergantung manajemen. Enggak ada kata tambah, Pak. Enggak ada tambah. Waduh, luar biasa nih. Wih, Masya Allah, luar biasa. Ya Allah. Oh gitu ya. Itu dari SD, Pak ya? Dari TK lah mungkin. Dari TK, dari TK, Pak. Luar biasa ya Allah. Aduh, orang tua dulu begitu ya dari. Kalau kurang gimana, Pak? Ya kalau kurang kita berpikir untuk mendapatnya itu dengan cara yang benar, dengan halal gitu. Maksudnya? Ya, contohnya, mungkin ini satu pelajaran juga bagi kita gitu, melatih kita untuk mencukupi hidup dari yang kecil-kecil diajarin. Yang kecil-kecil diajarin. Ya contohnya kita pasti ingin kita belanja, jajan. Cuma kan uang terbatas. Uang terbatas betul. Ya, tapi kita berpikir bagaimana kita dapat uang dengan cara mendapatkan dengan cara yang halal, yaitu dilatih oleh orang tua. Apa, Pak? Ya misalnya kebetulan waktu kita tinggal itu di komplek itu kita memelihara ayam. Di komplek Indarung memelihara ayam, Masya Allah. Memelihara ayam. Iya. Enggak, bentar, Pak. Apakah satu-satunya orang yang di Indarung di saat itu yang melihara ayam? Oh enggak, yang lain banyak juga. Ada juga. Memang keren juga ya. Ada gitu juga. Ya? Oh ada juga ya. Enggak yang di komplek ini, yang di komplek. Iya. Oh ada juga yang lainnya. Ada yang ya mungkin berkolam pun ada juga. Oh, berkolam juga ada ya. Ada juga. Ayamnya ayam beras itu. Ayam kampung ya. Ayam kampung, Pak ya. Makannya berarti apa, Pak? Beras, padi atau? Ya dedak lah. Oh dedak ya. Nah, dedak campur dengan sayur-sayur. Oh sayur ya. Ya misalnya sayur ada di pasar yang lebih, misalnya tidak laku, ya kita ambil, kita minta. Nanti sayurnya misalnya sayur kangkung. Iya. Ya kangkung itu nanti kita iris, kita campur dengan dedak dan sisa-sisa nasi. Sisa nasi ya, bukan jagung, Pak ya? Enggak. Sisa-sisa nasi kita Sisa memanfaatkan nasi. sisa-sisa dari rumah gitu. Oh iya. Itu yang nyari siapa, Pak? Yang nyari ya kadang saya, kadang orang tua pulang dari pasar pun ngambil kalau misalnya ada yang sayur-sayur yang tidak ini, dan kita rata-rata kita yang disuruh gitu. Oh. Misalnya kol yang dikupas yang tidak pakai kita kumpulkan, itu kita campur untuk pakan ayam. Dan kebetulan ada juga sisa dari roti-roti atau toko roti yang dibuang oleh
pemasok yang bekas-bekas di apa namanya? Expire ya? Expire dari toko-toko. Oh gitu. Nah, itu pernah dibuang di dekat komplek gitu. Kalau kita ke arah Solo itu ada sebelum Lubuk Praku. Iya. Saya lupa juga itu nama daerahnya, di atas kompleks semen Padang itu, atap genteng itu. Itu tempat pembuangan sisa-sisa roti. Oh, Ada gitu. roti. Jadi itu yang kita kumpulkan, yang roti yang sudah kadaluarsa kita kumpulkan, itu kita kasih ke ayam. Kita campur dengan dedak. Campur dedak. Nah, itu yang kebetulan saya, kakak, dan mungkin ibu yang mengajak gitu untuk ngambil roti itu untuk dipakan ayam itu. Masya Allah. Padahal anak pegawai Indarung, Pak. Enggak gengsi-gengsian juga sih, Pak. Ya, kalau kita makan gengsi ya apa yang kita dapat gitu. Masya Yang penting Allah. itu bukan haram, pekerjaan haram, bukan pekerjaan yang pidana gitu. Iya, itu sesuatu yang halal. Dan artinya ya, apakah kita bertarung dengan gengsi ya, kan sebenarnya kayak gini juga kan, Pak. Anak orang pegawai Darung lah, Pak, ya gitu. Berarti itu dikasih makan ayam. Iya, kasih makan Ayamnya berapa ekor kira-kira? Ada di 10, 15 berapa ekor kira-kira ketika itu tuh, Pak? Ya, ada mungkin sekitar 50 ekor. 50 ekor. Ada lebih, kadang lebih, karena memang kita ada yang indukan dan ada yang kita tetaskan gitu. Oke. Berarti ada yang anakannya yang kalau kita bawa cerita belanjanya, berarti ini yang dijual, anakannya dijual atau ayamnya dijual atau telurnya atau di mana? Ada telur dijual, ada ayam dijual juga, ada anakan yang kita besarkan kita jual juga. Berarti pernah merasakan jual telur ke kedai juga berarti, Pak? Jual ke telur ke kedai, ada tetangga juga. Tetangga. Ya telur ayam kampung ini orang buat tetangga ya, Pak, ya? Telur atau telur setengah matang. Terus matang ya, Masya Allah. Berarti pernah menyari sayur ke pasar, pernah jual telur ayam. Selain dari itu ayamnya diapain lagi, Pak? Dijual ke pasar ya mana? Kalau ayam-ayam yang tadi gimana? Ya, ayam yang misalnya yang kita tetas, ada yang melalui induk, ada yang melalui mesin. Ya itu nanti kan kita kasih pakan juga, makanan dari pabrikan. Terus nanti ya udah usia antar 3 atau 4 bulan kita kirim ke ini ada yang membeli dan ada yang memang pesanan dari memang ada dari mesnya Indarung atau guest house-nya dari Semen Padang. Iya. Yaitu untuk peruntukan tamu. Untuk dimasak ya, Pak, ya? Masak oleh Semen Padang itu. Ya, kebetulan. Itu yang 1 ekor itu masuk ke dalam ini kali ya, piring itu, Pak, ya? Kurang tahu juga. Yang jelas kita ngantar. Tugas kayak ngantar. Ngantar gitu. Iya. Oh, soalnya gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Oh, enggak, memang benar juga di luar pikiran saya nih, Pak. Iya. Berarti beternak, kalau selain dari beternak, waktu dulu mentalnya apalagi yang bisa di waktu kecil, berarti kan didikan mental nih, Pak. Iya. Berarti saya jadi terpikir begini, ternyata memang didikan mental dari kecil itu sangat mempengaruhi ke tingkat dewasa. Nah, selain dari mencari jajan untuk tambahan dengan jual ayam, yang lain Pak Alfandi juga ngerjain apa sih, Pak, pernah? Ya mungkin malu juga nyampaikan ini. Ini buat inspirasi, Pak, sisi lain. Jadi gini Pak Zul, ya intinya kita memang pasti juga ingin punya jajan lah intinya gitu kan. Tadi yang saya sampaikan mungkin keterbatasan dari orang tua karena memang kita keluarga besar. Ya kita berpikir juga bagaimana kita mendapatkan itu, ya mungkin ya tadi gengsi tadi kita tinggalkan. Oh, ini poinnya ya. Gengsi kita buang dulu. Jadi istilahnya mungkin tetangga pun ada perhatian ke keluarga kita. Ya kebetulan ada tetangga yang istilahnya mungkin ada koran-koran, misalnya koran bekas. Koran bekas. Oke. Kebetulan di komplek itu kan ada rumah atau dapat koran inilah jatah harian gitu. Jadi koran yang bekas ini yang kita kumpulkan dari tetangga, kita bawa ke pasar. Jadi maksudnya bawa ke pasar untuk mungkin bungkus-bungkus cabai. Iya. Bungkus cabai, bungkus ikan asin, maco. Iya. Kebetulan ya itu mungkin mendapat tambahan bagi saya gitu. Ya istilahnya kita bawa jual koran-koran bekas tadi kita bawa ke pasar. Kalau saya tinggal di Indarung, jadi di kompleks Semen Padang itu di atap genteng, namanya atap genteng.
Itu ke pasar Banda Buat kan lebih kurang 5 kiloan lah. 5 kiloan betul Pak. 5 kiloan ya kita bawa dengan karung, kita bawa karung pakai bis kota dulu zamanya bis kota. betul. Ya kita antar ke penerima penampung gitu. Jadi saya lupa juga harganya berapa dulu sekilo itu 300 rupiah berapa udah lupa. Jadi hasil penjualan itu ya kita serahkan ke yang punya, nanti kita dapat persennya lah gitu. Persenan berarti bukan untuk kita semua Pak? Ya kadang dikasih, kadang udah ambil aja lah. Yang penting kita serahkan dulu. Mau kita terima berapa itu apa nama rezeki kita gitu. Iya luar biasa di luar dugaan nih Pak. Tapi seringnya dikasih udah ambil aja lah gitu. Iya. Artinya saya kira anak BUMN itu memang hidupnya foya-foya dan mewah dari kecil Pak. Oh iya. Masya Allah luar biasa nih Pak. Berarti memang didikan ibu. Ini didikan siapa nih Pak? Ayah ya. Memang manajemen keuangan tadi ya. Ya mungkin dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Motivasi. Mungkin dari ayah dari segi memang di apa namanya? Yang saya tahu tuh beliau di mungkin tamatan SMA beliau gitu. Beliau teman SMA Pak ya? Ya mungkin SMA nggak salah. Iya. Kalau dari ibu kata apa yang masih Bapak ingat untuk motivasi diri sih? Kalau dari ibu mungkin semangat kerja beliau. Semangat kerja. Belum bilang apa sih Pak? Juga agak emosi Pak Zul ya. Enggak apa-apa Pak. Mungkin mungkin dari semangat kerja beliau ya istilahnya dengan keluarga besar, dia memberikan contoh kepada anak-anaknya lah. Untuk apa namanya, dengan kita ke keluarga besar tadi mungkin apa namanya, karena memang disiplinnya ayah untuk manage anggaran ya memang kita memaksimalkan gitu. Ya beliau memang kita mungkin kalau ke orang berpandangan kalau orang Semen Padang itu mungkin serba ada ya. Tapi karena kita keluarga besar, anggaran memang di apa namanya diperketat di manage. Karena memang kalau tidak manage ya mungkin dari satu sisi kita mungkin untuk tinggal rumah tidak ada gitu kan. Itu apa namanya, ada sisi yang bagusnya lah gitu. Karena kalau tidak di manage penghasilan dari orang tua ayah gitu, mungkin kita tidak punya rumah lah gitu intinya gitu. Jadi memang dengan keterbatasan tadi, semangat dari ibu bagaimana ya memanage uang yang diterima dari ayah di manage lah untuk agar anak-anaknya bisa makan gitu. Dalam artian ya ibu pun memanage dari penghasilan yang diterima oleh ayah. Jadi memang kita setelah ini mungkin terasa itu manfaatnya gitu. Jadi beliau dengan keterbatasan tadi itu maksudnya misalnya kalau dengan masak dengan pakai kompor mungkin biayanya lebih mahal ya, pakai minyak tanah. Jadi kita pun diajarin bagaimana dengan masak pakai kayu bakar gitu. Pak Alfandi masaknya pakai pegawai BUMN Indarung, masaknya pakai kayu bakar. Kayu bakar Pak. Kayu bakar dan mungkin sekam gitu. Sekam dari kayu yang kita bekas-bekas pemotongan itu. Sekam ya. Sampai pernah juga seperti itu. Berarti Bapak merasakan bagaimana ngambil kayu bakar di hutan? Ya di sekitar komplek itu. Di sekitar komplek. Ya istilahnya di lurah ranting-ranting kayu ya. Ngambil ranting-ranting kayu yang mati itu ya. Iya. Atau pelepah dari kelapa gitu. Kelapa ya. Oh iya. Tidak semewah yang orang bayangkan juga. Masya Allah luar biasa. Iya. Kalau ayah, berarti ibu selalu mendampingi anak-anaknya. Ada kata-kata yang selalu keluar apa sih yang dari ibu sih Pak? Jangan maleh lah. Jangan maleh. Jangan maleh. Berarti Pak Alfandi memang sudah rajin dari dulu. Ya, kalau kita malas ya tadi disampaikan orang tua, kalau maleh ya sengsara itu intinya. Sengsara ya. Ya. Waduh,
luar biasa juga didikannya. Iya. Berarti kayu bakar. Berarti untuk nambah-nambah yang memang sepertinya sudah diasah cara logika berpikir semenjak dulu ya Pak ya. Kalau selain dari ayam pernah ada juga pelajaran-pelajaran yang lain mungkin diajari oleh ayah? Ya memang pernah juga kerja yang lain. Ya dalam artian kebetulan ya ayah mungkin pernah dititipkan harta pusaka tinggi lah. Oke. Ya dalam artian ketika beliau pensiun, ya dikelolanya. Ya waktu itu memang kita yang membantu orang tua gitu. Membantu orang tua. Ya membantu dalam artian ini kita buka sawah. Sawah, oke. Nah, kita yang mencangkulnya. Pak Alfandi pernah cangkul sawah. Iya. Masya Allah. Aduh, saya tidak terbayang kalau saya anak pegawai BUMN dulu Pak. Aduh. Ya. Berarti kalau saya Itu cerita posisi beliau udah pensiun gitu. posisi pensiun ya berarti ya. Berarti nyangkul sawah juga. Sawah juga, ternak ikan juga ada juga. Ternak ikan juga Pak. Masya Allah. Ya intinya kita membantu juga gitu. Kalau jualan pernah juga. Kan Bapak sekarang pengusaha nih. Saya lihatnya sahabat, nanti kita lihat nih yang siapa beliau dulunya itu jualan. Saya nanya jualan Pak, pernah juga jualan itu gimana nih Pak? Ya kalau jualan dulu mungkin waktu kecil-kecil ikut kakak lah. Ya tadi dilatih oleh orang tua. Orang tua misalnya ada acara, kalau zaman dulu ada namanya kayak layar tancap lah, nonton bersama gitu. Iya. Jadi nonton bersama di satu lapangan. Iya. Jadi ibu sudah masak itu buat makanan, maksudnya reki kacang atau jagung gitu kan. Jagung rebus itu ya, jadi pakai daunin. Ya pakai daun, jagung atau makan-makan yang lain. Jadi pas acara malam ya kita anak-anak disuruh jualan gitu. Disuruh jualan Pak ya? Ya dan kakak saya ngikut lah, kalau itu saya ngikut. Artinya pengusaha ini memang sudah mulai dari dulu dilatih. Aduh dahsyat sekali nih sahabat. Nanti kita akan lihat nih. Sekarang usaha beliau itu nggak tanggung-tanggung, tidak hanya di Sumatera Barat ya, tapi nanti dulu kita mau lacak dulu nih yang lain. Oke. Kalau begitu Pak, berarti terpaan mental memang semenjak dulu sudah luar biasa ya Pak ya. Kalau sebenarnya kalau kebiasaan nih, berarti kan dari tadi tambah belanja dari sisi jualan juga pernah. Nah ini kita masuk kalau kebiasaan Pak Alfandi dari kecil seperti apa? Apa kebiasaan, kan tiba-tiba kan sekarang kok jadi sosok seperti ini? Kalau kebiasaan dari kecil apa sih Pak? Iya, kalau biasa dari kecil mungkin suka nonton berita lah mungkin. Berita ya? Ya informasi intinya. Informasi ya? Baca di koran. Oh baca koran juga? Baca koran, kebetulan orang tua kan dapat jatah koran. Oh jatah koran dari kantor ya? Nah, jadi kita baca, kalau koran datang tuh saya baca dulu. Oh. Misalnya kalau datang saya membuka koran dulu. Pak Alfandi dulu berarti. Di antara kakak-kakak berarti Bapak yang paling lihat dulu itu. Itu apa yang dicari Pak sebenarnya? Ya mungkin kalau itu kan pasti yang halaman pertama itu ya mungkin zaman itu masalah politik lah. Oh politik. Menarik juga gimana politik ya. Mungkin ada satu sisi juga motivasi gitu. Motivasi. Ya, motivasi. Kita saya sering juga nonton TV yang tentang keberhasilan orang-orang sukses lah gitu. Oh, berarti hobi tontonan tentang tentang motivasi. Berarti bacaan, kalau bacaan apa sih yang paling disenangi, Pak? Yang tentang autobiografi gitu. Autobiografi ya. Orang-orang sukses gitu. Orang-orang sukses ya. Oh, gini rahasianya rupanya. Memang sudah biasa. Oh ya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Berarti perjalanan yang tadi jadi pernah merasakan kehidupan yang seperti tadi, kemudian juga habis itu juga ternyata hobi membaca dan tertarik dengan ilmu politik. Kalau cita-cita Pak Alfandi dulu sebenarnya apa sih Pak? Ya kalau cita-cita apa dulu ya, intinya cita-cita tidak membebankan orang tua lah. Sesederhana itu Pak. Cita-cita
Tidak membebani orang tua. Iya, meringankan beban orang tua. Cita-citanya sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Ya Allah. Sekarang berarti habis SMA itu Pak Alfandi, berarti memang Pak Alfandi memang tamatan IPDN atau ESOS itu sarjana hukum atau sosial kan Pak? Ya lanjut di LAN-nya gitu, LAN. LAN ya? Ya. Berarti memang IPDN, tamatan IPDN Pak? Iya. Kalau karate ini berarti memang semenjak dari ini kecil? Ya dari SMP mungkin. Dari SMP Pak ya? SMP. Gitu. Masya Allah. Nah kalau itu kita masuk bagian ini dulu Pak. Kalau tadi biotopografi sudah, kalau karate itu kenapa mesti latihan itu tadi? Kenapa harus itu ngambil olahraga itu Pak? Ya gini Pak Zul ya, tadi motivasi apa namanya ya, melihat orang berhasil pasti ada proses tadi. Oke, melihat orang berhasil ada proses. Ya saya suka juga baca-baca berita olahraga gitu. Oh suka berita, oke. Berita olahraga, jadi salah satunya berita olahraga lah. Kalau di koran kita baca, melihat orang berhasil tuh senang gitu. Senang melihat orang berhasil. Iya. Ah inilah pribadi baik nih Pak. bukan susah melihat orang senang. Oke, berarti baca berita terus olahraga. Ya kita ingin juga punya prestasi lah misalnya. Oh memang kuat juga tekad dari dulu Pak ya. Punya prestasi, tapi memang yang kita ikuti, yang kita jalan itu ya memang yang kita senangi. Yang kita jalani, yang kita senangi. Ya kita senangi. Gitu. Oke. Ya memang waktu kecil apalah suka berantem atau apa gitu. Oh berantem juga Pak. Kalau berantem kalau diganggu ya. Kalau diganggu. Tapi ya berpantang kalau kita mengganggu orang. Oh gitu. Sebentar Pak, saya potong bagian ini. Itu kan di zaman-zaman itu kalau Indarung ke atas itu itu kan anak bola banyak tuh Pak. Itu di zaman-zaman itu ketemu juga pasti enggak. Ya ada juga ya. Ada juga ya. Tapi kalau anak komplek orang tahu lah ya. Karena itu ya. Oke lanjut Pak, sip. Jadi ketika itu memang kita ingin punya prestasi lah. Ya prestasi ya, dan kita pun tidak mau ikut-ikutan ya, itu intinya. Ingin prestasi tapi tidak ikut-ikutan. Oke. Ya, kita punya prinsip bahwa ini yang saya ikuti harus saya fokuskan gitu. Jadi kebetulan saya di SMP-nya SMP 1 Padang. Memang ada waktu itu membuka latihan karate. Iya. Nah, latihan karate, dan memang kita ingin ikut latihan bela diri tersebut dan ingin punya prestasi waktu itu. Cita-citanya gitu. Di SMP ya. Ya, SMP. Oke. Jadi waktu itu memang dalihnya memang gratis. Karena kalau mau bayar saya rasanya berat. Iya. Karena tadi mungkin untuk uang bayar latihan. Ya. Latihan itu memang kita sangat terbatas gitu. Iya. Dan Pak saya paling takut kali kalau meminta kepada orang tua gitu. Jadi nggak berani Pak? Nggak berani. Ya Allah, beda sekali dengan anak sekarang. Iya. Betul. Itu takut itu karena akan dimarahi atau takut sedih nggak ada gitu. Takut sedih nggak ada. Terus gimana Pak? Terus? Nah, jadi latihan ya kebetulan buka itu ya kita ikut dulu. Nah, ikut karena memang gratis. Oh iya. Latihannya pakai baju training aja lah gitu. Kawan-kawan sudah pakai baju karatenya? Ada yang ada pakai gitu. Tapi jalan berapa waktu, saya lupa berapa, pas 1 bulan atau 2 bulan. Nah itu memang ada kebijakannya membayar iuran. Oh iuran lagi ya? Iuran. Dan waktu itu memang saya ya agak terkendala juga kan bayar iuran, akhirnya kita mundur karatenya. Iya. Itu kan komplek, bukannya ada juga latihan di sana tempat karate kalau di Darung tuh Pak? Ya ada, tapi cuma memang saya prinsip saya jangan sampai ikut-ikutan gitu. Oh yang tadi ya. Iya. Nah tapi dalam perkembangan sudah berapa, saya pun lupa berapa waktu, antara mungkin lebih 2 bulan atau 3 bulan, diajak lagi sama teman sekolah gitu. Ayo Van, kita latihan lagi ya. Oh, pelatihnya enak ngelatihnya gitu. Oh, enak lah gitu. Saya penasaran juga, enak bagaimana ini. Akhirnya saya coba latihan. Ternyata memang
pas bagi saya itu ketika yang melatihnya caranya melatihnya mungkin nyambung ya, cocok dengan diri jiwa, saya gitu. Cocok dengan jiwa. Oh, ini yang saya cari gitu ya. Gitu. Ya maksudnya orangnya tegas, mungkin disiplin. Ya itu yang mungkin yang cara melatihnya pun enak gitu. Akhirnya ya udahlah, kita punya tabungan, kita beli baju. Ya kita beli baju mungkin untuk iuran lah, nanti aja lah kita cari gitu. Kalau ada kita kasih gitu. Iya. Ya kita jalani latihan, alhamdulillah. Kita ikuti, karena kita senang, jadi berbagai cara ya, mungkin uang tabungan untuk bayar uang latihan. Iya. Nah, tapi pun uang latihan saya bayarnya nggak mungkin berapa bulan. Waktu itu kita ikut tanding dan saya pernah juara waktu SMP Pak? Ya SMP. Iya. Setelah itu uang latihan saya, mungkin pelatihnya tahu saya situasi saya, akhirnya saya tidak bayar uang latihan. Iya. Kan kita melihat kita semangat. Dia tidak tahu ini kan anak pegawai BUMN. Aduh, luar biasa juga ya. Oke. Dan kita alhamdulillah tidak bayar latihan. Oh, dapat gratis. Dapat gratis. Murid emas ya, dibantu juga lah untuk uang transport gitu. Oh, dapat jadi anak emas jadi. Oke. Ya. Di sana lah mungkin tidak pernah bayar lagi. Oh, semenjak itu tidak pernah bayar lagi, Pak. Tapi kita membantu juga. Nah, kita dipercaya dan kita membantu juga gitu. Tapi itu ada asistennya kan? Biasanya jadi asisten pelatih. Ya kayak gitulah. Oh, iya. Ini memang menjiwai biasanya kalau yang kamu. Memang sejiwa nih karate dengan Pak Alpandi kan saja dulu. Itu dannya ini yang sabuknya sabuk apa ketika SMP, Pak? Ya SMP biru apa? Biru ya. Udah luar biasa ya. Dia tingkatannya apa sih Pak? Awalnya putih kuning, hijau biru, coklat. Oh, baru hitam 1, hitam 2, hitam 3, hitam 4. Hitam tuh namanya dan. Iya, dan ya. Dan 1, dan 2, 3, 4 sampai seterusnya gitu. Sampai berapa sih Pak seterusnya itu? Ya kalau di Inkanas tuh ada yang sino tuh ada dan 8 gitu. Dan 8. Ya tuh. Tapi Pak Alpandi tadi kan sampai Inkanas apa? 4 dan 4. Oh, dan 4 ya. Sampai 8 ya Allah. Luar biasa. Oke. Nah, kalau berarti itu SMP. Nah, kita balik ke bawah, berarti dia di SMP sudah sabuk biru lah, Pak ya. Biru. Berarti lanjutnya jadi apa nama itu, kalau SMA juga prestasi, Pak? SMA. Ya, udah. Udah juga prestasi ya? Iya. Itu tingkat mana sih, Pak? Ya, Kota Padang. Mewakili Porda dulu ada. Porda ada, oke. Ke Jurnas ada juga. Oh, pernah ke Jurnas, Pak? Dapat, Pak? Ya, waktu itu belum dapat. Ada ke Jurnas, ada dapat juga dulu. Ada pernah juga dapat Pak ke Jurnas. Iya, ke Jurnas perguruan dulu. Perguruan. Ya. Habis itu baru lanjut di ini. Berarti lanjut di waktu kuliah tetap cari ini ya berarti Pak ya? Ya, di STPDN ya Pak ya? Iya. Berarti habis SMA STPDN. Berarti SMA habis STPDN. Oke. Tapi boleh ini nggak Pak? Nanya dikit. Iya. Kalau waktu ingat STPDN itu, ini Pak boleh nggak? Ini karena ada masternya di sini. Di publik itu masih kayak gini lah Pak. Itu kan kampus yang memang ada apa namanya tuh peloncon tingkat tinggi lah Pak. Benar nggak itu tuh Pak? Ini Bapak sebagai alumni yang di sana dan juga dosen di sana. Aduh, lengkap sudah nih pertanyaan kita. Ini benar atau tidak nih kebijakan kampus Pak? Iya, kalau sekarang nggak ada, insya Allah nggak ada. Sekarang nggak ada. Kalau dulu mungkin oknum aja gitu. Berarti benar orang artinya kayak gini loh Pak, kan ada yang kalau kita lihat di berita itu kan ada yang meninggal. Memang sampai ada gitu Pak? Iya, kalau kebijakan lembaga nggak ada. Cuma kebijakan lembaga nggak ada ya? Nggak ada seperti itu. Cuma memang mungkin ya tadi oknum tadi itu yang tidak terkontrol gitu. Oh gitu. Oknum senior gitu. Senior ya? Iya. Jadi memang senioritas kalau di kampus ya Pak ya? Ya karena memang waktu itu memang kita dibina oleh senior gitu. Dikekang oleh senior. Tingkat 1 ada, tingkat 2, 3-nya yang di asrama gitu. Tapi di bawah binaan pamong pengasuh. Cuma yang biasanya itu karena tidak terkontrol tadi itu. Gitu ya. Kalau secara kebijakan lembaga nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kan sama kayak ospek Pak, turun temurun.
Ya, itu yang dibenahi sekarang. Oh itu dibenahi sekarang Pak ya. Tapi itu memang benar adanya gitu ya. Artinya Pak Alfandi pernah merasakan bagaimana itu juga. Cuma kan kalau nak karate nggak terasa pasti kan Pak. Tinju itu kan memang ini. Tapi benar ada kan Pak ditinju, disuruh masuk got atau ini benar kan Pak ya. Ini masa lalu nih bukan sekarang. Iya itu tadi bias-bias dari oknum bias aja. oknum ya. Masya Allah ternyata begitu luar biasa ya. Berarti habis tamat kalau di PDN berarti kan langsung kalau di PDN kalau dulu tuh langsung jadi nggak bergaji nggak Pak ya kalau sudah masuk itu langsung Ya, kalau sudah ini ya Pak ya. Ya kalau dulu jadi mahasiswa atau pelajarnya ada dapat uang saku lah dan memang diusulkan CPNS gitu. Itu sudah artinya sudah kalau sudah masuk IPDN sudah CPNS otomatis. Ya dulu STPDN. STPDN ya. Itu sudah CPNS kan Pak? CPNS. Diusulkan CPNS. Diusulkan. Iya. Tapi belum masuk ke ini berarti. Belum gajinya belum ini berarti. Gajinya masih uang saku biasa dari lembaga. Ya sampai pengusulan itu uang saku setelah kita Tamat. CPNS, enggak kuliah pun CPNS kan diusulkan CPNS. Oh iya ya. Udah dapat gaji CPNS-nya gitu. Awal masuk ketika sudah masuk itu sudah pengusulan CPNS. Iya. Begitu berjalan nanti keterima CPNS berarti mahasiswanya sudah Bergaji. gaji ya. Enak STPDN pantas orang berebut ke sana. Tapi sekarang masih Pak? Sekarang enggak ya. Enggak ya? Kalau udah tamat baru diusulkan. Udah tamat. Tapi rata-rata memang tamat STPDN itu IPDN itu kan memang jadi CPNS banyak ya Pak ya. Ya memang kayak ASN gitu. SN ya? Iya. Ya 90% atau 100% Pak? Ya 100%. Oh 100% memang sudah jadi PNS ya. Masya Allah gitu. Berarti Pak Alfandi tadi kita balik ke cita-cita membahagiakan orang tua. Ternyata lolos ketika lolos STPDN. Dulu di saat itu kan lolos STPDN itu kan sesuatu yang wow banget Pak. Dan sekarang masih wow banget sih Pak. Saya ingin balik kisahnya gini. Apa komentar ayah ketika lulus IPDN Pak? Ya kalau komentar secara ini saya nggak mendengar lah. Gak mendengar oke. Karena Tapi memang beliau ikut senang. ya pasti senang alhamdulillah. Kalau ibu Pak, kalau ibu Ya senang juga. kakak-kakak apa komentarnya Pak Ya, ketika itu? udah senang semua lah. Senang ya. Kan langka ya. Se-Indonesia terima berapa ketika itu Pak? Saya lupa aja sekitar mungkin 700 apa. 700 ya. Ya sekitar itu. Masya Allah. Luar biasa. Akhirnya Pak Alfandi diterima di PDN. Nah ini balik ke cerita masa kecil. Ketika di sana apa yang terpikir Pak? Ketika sudah jadi pegawai, lo jadi mahasiswa nih. Waktu mahasiswa apa yang terpikir sama Pak Alfandi? Ya jelas kita senang gitu kan. Meringankan beban yang sesuai yang kita inginkan apa? Yang kita cita-citakan meringankan beban orang tua. Sudah kirim uang Pak pulang? Belum. Waktu itu belum ya? Belum. Oke. Terus apa yang terpikir ketika itu? Ya alhamdulillah mengurangi beban tadi aja. Beban ya, beban orang tua sudah terkurangi. Tukar beban orang tua gitu. Tapi bisnis atau apa jualan kayak apa nggak terpikir juga kan ada basic. Ya apa namanya ya? Segala sesuatu itu pasti apa namanya? Alhamdulillah lah. Mungkin Allah tuh sayang sama saya gitu. Iya. Ya waktu SMA mungkin terfikirnya pokoknya saya jangan di Sumatera Barat atau di Padang. Oh sempat begitu Pak? Ya terpikir ingin merantau. Ingin merantau ya. Itu yang mendorong apa Pak? Ya pokoknya terpikir ingin merantau dulu. Oh ingin merantau ya. Jadi kita SMA, kita pas pernah ikut tes di UGM PBAD namanya penyaringan bibit atlet daerah. Tapi ya mungkin belum rezekinya lah gitu. Rezeki ya. Ya kebetulan STPDN pun waktu itu waktunya pulang dari Jogja saya ikut seleksi. Ada teman menawarin ada sekolah camat katanya. Oh iya sekolah camat. Pokoknya sekolahnya gratis. Iya. Ya karena gratis ya kita senang gitu kan. Iya. Ya, Orang tua nggak keluar uang lagi. Orang tua pun nggak tahu saya mau ikut apa gitu. Oh nggak tahu dulu Pak ya. Oh iya. Ya, jadi Tapi sempat dilarang nggak orang tua untuk kuliah? Nggak ada ya. Oke. Jadi ikut STPDN, ikut tes, kumpulin nilai melalui Kota Padang gitu kan. Ya melalui Kota Padang. Terus ya pokoknya diurut lah. Sekian dari yang Kota Padang ya waktu itu kita daftar.
sempat dilihat sempat nilai akademiknya secara ini Kota Padang tuh urutan 3 gitu. Nah, jadi kan tapi ada proses panjang yang kita lalui gitu. Iya. Ada tes apa namanya? Tes Wawancara, Pak. ya, panjang juga prosesnya. Ada kesehatan 1 2, terus ada tes psikologi, ada wawancara. Wawancara tuh mungkin BP7 apa namanya wawancara dulu gitu. Jadi ya proses panjang ya, memang pernah ada liku-likunya lah ketika tes itu. Jadi saya pernah, nggak tahu lah, ini mungkin oknum-oknum tertentu waktu tes ya. Waktu itu ditanya, kamu bawa uang berapa? Oh, sampai ada begitu. Orang tua kerja di mana gitu kan? Oh iya. Ya, jadi waktu itu tes kesehatan tensi gitu nggak salah. Kesehatan 1 gitu. Ya kalau secara ini kan sebelum saya tes kan kebetulan sama kakak ipar atau orang Sumando kan orang kesehatan pernah cek dulu. Kesehatannya normal malamnya. Oh gitu. Nah, ya ini mungkin mencoba-coba aja. Iya, tes lah ya tes kali ya. mental kita juga lah. Iya. Jadi ditanya sama petugas yang tes ini, tes tensi waktu itu. Iya. Oh, kamu orang bawa uang berapa? Ya bawa uang 50.000 Pak. Terus orang tua kerja pensiunan gitu kan. Terus ngomong dia, ini anak-anak ini kok tensinya tinggi-tinggi. Ini tensinya tinggi. Ini harus saya bagaimana kan? Ya saya punya ini aja. Kalau rezekinya kalau kita memang rezeki kita, kalau terima kita rezeki kita. Kalau enggak itu bukan rezeki kita. Saya jawab ini aja. Gini aja Pak, apa yang Bapak lihat tulis aja itu, saya bilang. Ya mungkin ujung-ujungnya mungkin kita mau ngasih berapa lah kayak Iya. Karena di awal sudah ditanya bawa uang berapa ya. Oke. Saya punya prinsip bahwa saya kemarin saya sehat, hitungan saya 100 normal lah, 120 berapa per 110 gitu. 120. Saya lupa juga, pokoknya itu aja saya normal. Oh, Bapak bilang ke orang yang nanya. Ya saya bilang aja, berapa Bapak cek, tulis aja lah Pak. Saya lirik akhirnya normal juga ditulis. Iya, nggak berani juga itu. Ya, kalau saya prinsip kalau itu memang jalan saya diterima. Kalau memang tidak diterima berarti bukan rezeki saya, itu aja. Masya Saya punya prinsip itu waktu itu. Iya. Alhamdulillah setelah itu baru prosesnya, alhamdulillah proses normal lah kita jalani, tidak ada ini itu ya. Iya. Ya kita mau ngasih apa? Mendingan saya berdagang daripada ngasih orang. Waduh, ini luar biasa ya. Tapi bisa jadi itu benar atau tes mental kita kali ya. Atau main kan begitu dikasih ini nggak cocok nih katanya, bisa jadi kan Pak. Yang penting waktu itu saya punya prinsip Begitu ya. Masya Allah, ini luar biasa nih. Berarti akhirnya lolos IPDN. Nah, sekarang kita masuk ke sini lah Pak Fandi. Sebelum kita masuk nanti kepada bagian motivasinya, lalu pengusahanya mulainya kapan? Kan udah PNS nih. PNS, mohon maaf ya, kalau sudah terima PNS kan ada orang bilang begini, pilihnya PNS atau pengusaha, ya kan? Berwirausaha, mau pegawai atau menjadi pengusaha? Pilih salah satu. Pak Alfandi dapat keduanya. Mulainya kapan Pak? Jadi gini Pak Zul, ya alhamdulillah tadi Allah pun sayang sama saya pun bekerja di Bandung ya, di STP dan Jatinangor waktu itu. Ya nggak tahu lah ya, mungkin rasanya kalau nggak ada kegiatan itu rasanya ada kurang. Oh gitu. Karena sudah terbiasa aktivitas kali Pak ya. Jadi aktivitas dan memang kita inginnya kan ada tambahan lah gitu tadi. Iya. Oke. Berpikir. Ya, ada tambahan. Oke. Ya, tapi dengan cara yang benar gitu. Jadi waktu di Bandung ya masih bujangan waktu itu ya, waktunya agak lapang gitu kan. Ya nggak tahu lah ya, mungkin jiwa-jiwa Padang ya ada. Jadi yang tambahan tadi kita mungkin cari barang di ada namanya Cigondewa. Cigondewa ini kan pusatnya tekstilnya di Bandung yang second gitu. Cigondewa namanya Pak. Cigondewa.
Kalau di Bandung, kalau orang Padang terkenal Cibaduyut. Nah, Cibaduyut itu sepatu. Oh, Cibaduyut seperti Pak ya. Ada juga orang Padang banyak juga ya. Ada, Pak, ya? Orang-orang Minang lah ya. Karena kita nggak ngerti juga Bandung, beberapa kali cuma ke Bandung. Oh, jadi- berarti Cigandoha tuh untuk jualan barang-barang bekas. Bukan bekas apa? Second. Barang KW lah. Oh, KW ya, Nah, KW, jadi oke. kain yang sudah dipotong-potong gitu. Oke. Ya, kita coba kirim ke Padang, ke keluarga gitu kan, nanti dijualin ke ke teman-temannya. Kita istilahnya yang memasok lah, yang mencarikan barang. Oh, pemasok. Oke. Luar biasa. Jadi nih. hubung keluarga ya, keluarga Iya, yang iya, jalani gitu. Iya. Terus jualan ke teman-teman juga. Nah, terus ada ke Cibaduyut. Iya. Sempat kirim-kirim barang juga ke Padang gitu. Nanti keluarga yang jalankan gitu. Oh, Ya kita ambil persentase aja, mungkin iya. ambil persentase aja, nanti keluarga terserah jualan berapa. gitu. Iya. Oh, gitu. Berarti itu sambil pegawai itu ya? Iya. Ya mungkin suka-suka jalan-jalan juga sih. Jadi Maksudnya Pak? saya suka jalan ke pasar gitu. Oh iya. Ya mungkin dari tadi yang dari kecil yang tadi mungkin dilatih suka ke pasar. Karena waktu kecil kan disuruh orang tua untuk belanja Iya. ke warung. Oh iya. Jadi waktu kecil dari keluarga yang sering untuk belanja, bukan belanja ya, disuruh ngambil barang di kedai harian. kedai harian untuk belanja rumahan, rumah tangga sehari-hari. Ya. Ya seringnya saya disuruh gitu. Oh, anak baik. Iya. Adik kecil biasanya harus gitu. Tapi hikmahnya setelah itu kita rasakan, ya dilatih tadi. Latihan. Mungkin kan usia-usia itu kan malas lah, tapi alhamdulillah kita jalankan. Kok awak saya disuruh taruh gitu ya. Oh iya, tapi akhirnya dapat ininya ya Pak ya, hikmahnya kayak gitu ya. Hikmahnya saya pikir setelah dewasa ini kan, ini mungkin hikmahnya setelah saya disuruh-suruh dulu ini yang buat saya ya mau dulu, dan sekarang memang kalau masuk ke pasar itu kan yang hal udah biasa bagi kita. Jadi cara pandang pengusaha masuk pasar itu beda Pak ya. Apa yang mau dijual ya? Bukan apa yang mau dibeli berarti. Oh gitu. Oh, berarti sudah ngirim-ngirim barang dari dulu berarti Pak. Nah kalau usaha sekarang? Ya, usaha sekarang ya mungkin kita kembali lagi. Rasanya kan kita udah zona nyaman waktu di Bandung. Oke. Ya istilahnya saya tinggal di Bandung. Berapa tahun sih Pak? Oh, semenjak tamat? Ya sekitar berarti saya balik ke Sumatera Barat 2000 berapa ya? 2009. 2009. Dari merantau 97. Oh, 97. Ada di Bandung 12 tahunan lah. 12 tahun berarti di Bandung ya. Iya. Jadi ya rasanya kan sudah zaman nyaman, zona nyaman. Zona lah. nyaman, oke. Zona nyaman. Akhirnya pindah ke Sumatera Barat. Karena suka tidak suka harus pindah Sumatera Barat karena memang ada buka kampus Sumatera Barat. Iya. Kita juga orang Sumatera Barat gitu. Rasanya berat mau ke sini tuh. Kenapa Pak? Ya karena memang kita sudah bisnis itu ya. keluarga. Oh iya. Keluarga ada di sana, rumah ada di sana. Terus ya mungkin tadi yang bisnis tadi itu. Oh iya, yang paling berat bisnis ya. Kalau istri orang sana ya, ibu ya Pak? Istri orang Pekalongan. Oh Pekalongan. Pekalongan apa yang terkena batik Pak? Batik ya. Batik Pekalongan ya. Oke. Berarti pindah ke Sumatera Barat. Iya. Ya rasanya kan berat itu. Berat ya. Berat. Kita sudah punya peluang usaha selain dari PNS di situ. Tapi ya itu tadi, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Segala sesuatu hikmahnya. Ada hikmahnya. Memang berat pertamanya. Iya berat ya Pak ya. Tapi di sanalah yang buka pintu-pintu rezeki yang lain gitu. Masya Allah. Luar biasa nih sahabat. Iya. Terus gimana prosesnya Pak? Dapat pintu rezeki yang baru itu gimana? Ya. Jadi kebetulan Pak Zul, karena waktu saya di Bandung, kan tempat-tempat konveksi ini kita ada kenal. Ya waktu itu kan memang kita bermain belajar juga lah, kenal-kenal konveksi, tempat orang buat baju, training apa gitu kan. Dan ketika masuk ke kampus Sumatera Barat, ya memang 2 bulan 3 bulan itu rasanya berat. Tapi alhamdulillah adalah pintu-pintu rezeki tadi terbuka. Ada ya. Nah, contohnya dalam artian ketika mulai itu, kebetulan ketika kita di Sumbar ini kan anak-anaknya kan butuh, anak-anak Praja IPDN kan butuh ini
Pakaian seragam. Ya perlengkapan Ya. training, baju apa gitu kan, Iya. sepatu. Ya di sanalah kita baca peluang. Oh, aduh. Iya. Ya, baca peluang dalam artian kita tidak berhubungan langsung dengan praja, itu nggak boleh juga. Iya. Kita melalui ya istilahnya koperasinya lah dulu. Koperasi ya. Ya. Ya kita yang pemasoknya gitu. Memasuk ke koperasi. Iya. Karena praja langsung ngambil koperasi kan Pak ya. Iya. Tapi kita memasuk ke koperasi ya. Ya, kita tidak boleh langsung ke praja, nanti ada konflik kepentingan. Iya. Yang perlu kita jaga. Oh iya gitu ya. Oh iya benar. Jadi dengan kita sudah kenal di Bandung, terus ada lagi kalau bisnis itu mungkin tidak lepas dari dari hobi kita. Hobi ya Pak ya. Ya, hobi. Bisnis hobi nih Pak ya. Ya berkaitan dengan hobi kita Oh juga. gitu. Iya. Ya Awalnya hobinya olahraga. olahraganya kan karate. Oh iya. Oh iya. Baju karate lagi. Oh iya benar. Oh iya benar. Jadi baju karate ya karena kita punya kenalan sudah yang produsen. Iya. Ya kita misalnya di Sumatera Barat kan masih jarang gitu. Jadi ya kita tawarin kepada teman-teman yang pelatih atau yang ini untuk mengambil melalui kita gitu. Itu Sumbar Pak. Sumbar. Masya Allah. Dikira. Aduh, orang baik dan soleh itu banyak rezeki pintu-pintu rezekinya sama. Ya intinya kita membantu orang. Membantu orang ya. Ya bantu orang. Ya kita memang tidak sendiri tapi kita ngajak teman juga gitu. Iya. Jadi di sanalah terbuka pintu-pintu rezeki itu. Masya Allah. Jadi yang tadinya kita rasanya kita dipindahin tuh Awalnya seakan-akan hilang. rezeki berkurang atau hilang. Hilang atau berkurang. Iya. Tapi ada alhamdulillah muncul lagi pintu-pintu rezeki yang lain tadi Di luar dugaan di kita. luar dugaan kita. Masya Allah. Jadi ingat wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja itu ya ayatnya itu ya Allah. Dan Pak Alfandi sahabat ini benar-benar terkenal sebagai penggerak kebaikan ini. Jadi di kampus ngingatin orang kalau karena berdosen itu Jumat ya ini luar biasa nih. Gerakan-gerakan kebaikan beliau itu banyak ya. Termasuk juga ini dulu Pak ya. Di lembaga kita yang lama Human Initiative gitu ya. Kita bekerja sama membawa praja turun ke lapangan bersama lembaga. Dan itu luar biasa edukasinya bagi praja ya Pak ya. Saya juga mikir Pak Alfandi berani ya dengan satu lembaga gitu ya. Tapi itulah kebijakan kebaikan ya, jembatan kebaikan yang luar biasa nih. Masya Allah. Nah kita masuk di bagian bisnis sekarang itu bisnis yang sekarang. Bisnis yang sekarang dapatnya di mana gitu? Tadi ada baju, ada ini kan Pak. Yang bisnis sekarang itu, ntar sebelum kita mulai, beliau ini sahabat, ini salah satu dari pemain franchise, begitu namanya Pak, pelaku franchise. Ya bisa lah dikatakan. Oh iya, pengusaha franchise lah, franchise dari Ayam De Besto sahabat. Nah itu apa sih bisnis Bapak? Ayam De Besto. Ayam De Besto cabangnya itu ada di beberapa provinsi. Provinsi kita buka dulu. Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan Pak. Kalau Medan itu Sumatera Utara ya. Utara. Aceh ada Pak? Aceh belum ya. Kalau di Jawa ada? Jawa Barat ada. Jawa Barat. Mana lagi Pak pelunya? Makassar Sulawesi Selatan. Ada. Sulawesi ada. Masya Allah. Mana lagi Pak? Mana lagi Pak? Sumatera Barat. Pekanbaru ada. Riau ada. Riau ada. Masya Allah. Ini sahabat, tadi anak seorang BUMN yang bakar pakai kayu bakar, gembala berenggak Pak? Kambing ada ya. Gembala kambing, ternak ayam. Sekarang punya usaha sebagai seorang pegawai negeri di beberapa provinsi. Boleh buka rahasia nggak Pak? Beberapa kira-kira di atas 100 atau di bawah 100 outletnya Pak? Alhamdulillah baru bawah 100. Di bawah 100, Masya Allah. Di bawah 80, di atas 80 Pak? Antara 80 sampai 90. Iya, dapat namanya sahabat. Karena kalau ditanya terang-terang nggak mau. Itu 80 outlet ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan luar biasa lagi sahabat,
Ya alhamdulillah, belilah kepada orang baik, karena begitu ada keuntungan, dan alhamdulillah zakatnya akan mengalir kepada para asnaf yang delapan. Dan semenjak dulu hingga kini kalau 2 tahun berdiri Aspen, beliau manakan zakatnya melalui Aspen nih. Luar biasa, Masya Allah. Tapi kita lanjut cerita dulu. 80 ke atas, kira-kira di antara angka 5 atau 6 nih Pak? 5 ke atas, 85 ke atas, 85 ke bawah. 85 ke atas. Udah, kita tempatnya sampai di situ saja. Bisa saja 89 dan seterusnya ya Pak. Itu namanya usaha. Ini kita balik ke pengusaha nih. Apa yang mesti dimiliki kalau untuk jadi pengusaha? Kan tadi itu dari bawah ya. Poin bertanya ini sebelum kita mulai usaha, apa yang mesti kita miliki untuk jadi seorang pengusaha, Pak? Ya mungkin yang kita miliki ya mungkin ya tadi mungkin ada mental, peluang. Mental, peluang. Mental dan peluang ya. Ya. Itu di antara mental dan peluang ini kan dibayang-bayang ketakutan, Pak. Iya. Itu juga menimpa Pak Alfandi nggak? Ada lah. Ada. Tapi sudah ngitung dari pengalaman kali Pak ya? Iya. Iya. Awalnya buka banyak ini berarti kan bukanya awalnya berapa pertama Pak? Bukanya mungkin dari bawah dulu. Dari bawah ya, berapa nih? Berarti 1 gitu ya? Iya. Dari 1. Tunggu Pak, di samping itu juga kan ada dulu kalau salah donat itu ya? Jadi Debesto, donat madu ya Pak ya? Donat madu sama minuman apa Pak? Seruput. Diseruput ya. Ramadan kita dapatnya anak-anak di sini. Masya Allah. Diseruput ya. Ini mental, bicara mental berarti Pak ya? Iya. Mental yang harus dimiliki. Kenapa menurut Bapak kalau mental sih Pak? Ya siap untuk rugi gitu. Siap untuk rugi. Iya. Waduh, kalau kita ukur-ukur dulu sahabat, kita termasuk orang punya mental ini atau tidak? Kita takut yang lebih banyak. Tapi pernah rugi Pak? Ya ada. Ada ya? Ada rugi. Ada. Oh iya. Tapi berani lebih banyak. Apa yang mesti dimiliki seorang di samping mental itu, trik-trik apa saja yang dalam usaha ini yang ada nih Pak? Trik-trik apa nih? Mungkin kalau kita buka untuk bagi ibu-ibu yang akan usaha yang lain nih, contohnya ibu-ibu yatim berdaya atau yang akan buka usaha lainnya, Bapak bisa bantu mungkin proses-proses apa yang mungkin kita lewati nih Pak? Yang tadi itu mungkin ya pertama sekali kan ada peluang tadi itu. Peluang ya? Ya peluang, kita bisa baca peluang. Harus baca peluang. Baca peluang. Ya. Oke. Terus yang kedua ya tadi itu mental. Mental ya? Ya mental itu mungkin ya siap nggak mental kita mungkin istilahnya mendorong gerobak itu. Mendorong gerobak Pak? Ya misalnya kan kita diberikan pemberdayaan tadi. Oh iya betul ya. Kalau nggak siap mentalnya ya. Oh iya malu. Jadi kalau masih ada ragu-ragu, malu-malu, lebih baik nggak? Ya dihilangkan lah. Artinya kalau tidak full benar-benar ke situ, ya dihilangkan dulu ya, baru mulai kayaknya Pak ya. Oke. Pasti malu ada, tapi Iya. dikurang-kurangi dulu. Dikurang-kurangi dulu ya. Kalau total habis mungkin masih betul-betul proses lah. Ya. Oh gitu ya. Berarti mental, terus apa lagi Pak? Kalau berhitung nih perlu nggak Pak? Berhitung maksudnya? Kalau misalkan ini kan harus pintar ngitung misalnya berapa modal atau apa itu ini juga harus dihitung. Gimana hitung-hitung pebisnisnya gimana sih Pak? Kok bisa untung gitu kan? Pola hitungan yang bisnis sekarang seperti apa pola hitungannya sih Pak? Ya mungkin cara ngitung pun orang kan beda-beda kali ya? Beda-beda juga gitu. Nah kalau yang Pak Alfani bisa bukan kayak? Ya kalau saya sudah terbantu orang tuh udah untung bagi saya. Sudah terbantu orang sudah untung bagi saya. Udah meringankan orang, meringankan beban orang tuh udah untung bagi saya. Meringankan beban orang. Oh iya ya. Udah kepuasan bagi saya. Kepuasan ya. Iya ya, karena kayak gini juga loh Pak. Begitu Bapak buka 80, satu outlet itu karyawannya berapa Pak? 2, 1. Antara 4 atau 5 lah. 4 atau 5. Iya. Masya Allah. Andai kata kita ambil 5. Kalau 10 kali 5, 50. Itu baru 10. Sekarang 80. Berapa nih? 8 kali 5, 400 orang Pak. Iya Pak ya. 400 tambah lagi yang 5, 405. Hampir 400-an ya Allah.
Luar biasa, Bapak sudah membuka lapangan kerja untuk 800 orang. Di belakangnya ada harapan keluarganya yang tersenyum dengan gaji yang dikasih. Masya Allah, luar biasa sih Pak. Yang anak BUMN yang dulu masaknya pakai kayu. Oke Pak, materi kalau untuk bisnis mungkin Bapak bisa kasih ilmu-ilmu motivasi yang lain apa sih Pak tentang bisnis sih? Kalau yang ini belum bisa diikuti oleh orang nih, karena memang untuk modal satu outlet itu sekitar berapa kan saya pernah dengar itu ratusan juta ya Pak ya, ada sekitar di antara berapa Pak? Ya 280-an sampai 300 jutaan. 300 juta ini sahabat, kalau yang ini kayaknya belum cocok kita pakai nih. Kita baru 300.000. Ini 300 juta untuk satu outlet. 300 satu outlet. Kalau 10 3 miliar. Benar ya? 3 miliar. Kalau benar Pak ya? Iya. 3 miliar 10. Kalau 80 penguli 24 miliar. Masya Allah. Tapi ini kan kita bersama-sama teman-teman. Sama-sama ya. Ini polanya sama-sama ya. Polanya sama-sama. Masya Allah, pola jemaah ya. Titip kelola namanya Pak Zul. Titip kelola ya. Tapi luar biasa tuh pegawai negeri bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ini yang menginspirasi lah Pak. Dalam artian kita tidak harus memberi dalam makna uang, tapi begitu kita memberi makna dengan membuka lapangan pekerjaan, ini kan luar biasa Pak. Dan orang-orang mencari pekerjaan ketika bekerja dengan orang soleh, hatinya nyaman Pak. Tidak kena bentak-bentak seperti yang ada dalam tanda kutip nih. Masya Allah. Berarti apa sih Pak nasihat bisnis lagi yang bagi mau pemula nih, pemula? Ya, yang tadi itu pertama ya baca peluang, mental, dan harus dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Oh gitu ya? Ya, kalau nggak dilaksanakan kapan mulai gitu. Benar. Iya. Harus dilaksanakan. Kalau modal dikit? Ya, kita kepercayaan. Hah? Kepercayaan. Kepercayaan penting dalam bisnis Pak. Pasti. Jadi orang yang mudah curiga enggak bakal jadi pengusaha nih. Arti karena sebanyak ini uang diberikan kepercayaan pada orang ya. Iya. Masya Allah, dahsyat sekali nih Pak. Oke Pak, kalau berarti harus kita percayaan. Kalau hubungan antara bisnis dan spiritual ngaruh nggak Pak? Pasti ya. Bapak kan itu kan bayar zakat tuh. Itu maksudnya kayak gini nih. Ketika Bapak bayarkan zakatnya itu, kira-kira ada efek nggak dari segi keuntungan bisnis atau ketenangan batin, ngaruh nggak Pak? Ya semuanya Pak Zul. Semuanya ya Pak. Ya. Iya ya. Ya kalau zakat kan kewajiban bagi kita. Ya. Ya kalau kita udah mengeluarkan berarti kan ya alhamdulillah lah. Itu batin kita tuh lepas senang. Lepas gitu. ya. Ya melihat orang menerima itu kita senang gitu. Terbantu memberikan kebebasan orang gitu. Iya. Itu bukan bermaksud menumpuk kekayaan Pak ya, tapi membantu orang ya. Iya. Luar biasa mimpi. Aduh, Ya, pengusaha. mungkin intinya gini Pak Zul. Saya punya prinsip meringankan beban orang, ya otomatis kita diringankan juga. Siapa yang meringankan beban orang lain, itu diringankan juga ya. Bagi saya seprinsip, ya kalau saya bisa saya bantu meringankan beban orang lain, lambat pelan atau cepatnya ketika kita punya masalah itu beban kita cepat juga dibantu gitu. Cepat dibantu ya. Ya, permasalahan pun cepat selesai dibantu. Iya. Dengan berbagai cara Allah pun memberi jalan gitu. Cara memberi jalan ya. Iya. Intinya kita bagaimana meringankan beban orang. Jadi mungkin ya ini niatnya kita memang membantu orang, meringankan beban orang. Contohnya ketika saya mencoba ini hubungan dengan keluarga, kebetulan merintis usaha donat ketika pertama kali. Ya ini kebetulan saudara lah. Iya. Saudara ingin melepas dari sebelumnya ikut leasing gitu. Oh iya. Ingin waktu itu mau bergabung ke IPDN. Ada nggak tempat di IPDN dah? Saya bilang ngapain kita di IPDN gitu. Iya. Udah gini aja lah. Buka aja, cari toko, kita mau buka toko olahraga sih bilang. Oh gitu. Ya, ini kan mau bantu nih, Iya. Cari solusi lah itu. Dan ketika dapat tempat,
kebetulan sebelahnya toko olahraga lagi. Ya, Dapat tempat di sebelahnya tuh olahraga. iya, jadi kan nggak enak juga kita buka. Iya. Memang ada niatnya toko olahraga gitu. Oh gitu. Ya, Terus ya akhirnya ya udahlah, karena memang kita pernah di Bandung dan memang ada hal yang menarik waktu itu. Ada donat madu Cianjong. oh gitu itunya. Ya, jadi intinya kita kan membantu keluarga ini. Iya. Dan memang ketika itu saya coba untuk komunikasi, mencari informasi bagaimana tentang donat madu Cianjong ini. Ya alhamdulillah waktu itu dapat respon lah. Ya niat kita memang bantu keluarga. Ya alhamdulillah di sanalah awal bisnis itu terbuka gitu. Niatnya memang membantu keluarga gitu. Iya. Niatnya bantu keluarga, tapi dari awal niat bantu keluarga, akhirnya berkembang menjadi beberapa provinsi. Itu awalnya, Pak. Iya. Masya Allah, niat yang baik Allah ganti beratus-ratus kali lipat ya. Ini semoga seluruh Indonesia ada nih, Pak. Atau memang ada tekad untuk seluruh Indonesia nih, Pak. Masya Allah. Sahabat, memang sepertinya ke depan di samping kita berjuang tentang politik ya Pak ya, tapi masalah ekonomi itu memang sebenarnya harus saling topang menopang umat Islam. Kan kalau yang kayak tadi ya Pak ya, kalau memang saling menguatkan, karena memang Aspen kita punya visi kita kan itu Pak, menjadi jembatan kebaikan untuk bisa saling menguatkan. Salah satu diantaranya ini kita bangun, bagaimana sebenarnya orang baik harus dukung orang soleh yang baik, supaya begitu ada keuntungannya juga kembali kepada orang yang ini kan Pak, yang contoh ini kayak Pak Alfandi, ketika kita beli lagi, untung lagi, zakatnya keluar lagi, infaknya keluar, nanti akan juga berefek kepada fakir dan miskin. Begitu kan Pak? Masya Allah. Baik Pak Alfandi, di penghujung ini saya ingin Bapak berbagi pengalaman atau pelajaran-pelajaran kehidupan yang selalu Bapak yakini dan mungkin ingin Bapak bagi sama pemirsa kita nih, sehingga nanti bisa juga memotivasi yang lain Pak. Silakan, apa kira-kira nih Pak? Ya, mungkin untuk usaha tadi mungkin sudah sampaikan tadi. Kalau kita memulai usaha tadi ya bisa baca peluang. Yang kedua tadi mentalnya harus segera kita coba. Segera kita mulai coba. Jaga kepercayaan kita. Jaga kepercayaan. Karena kepercayaan itu tadi untuk konsumen, untuk yang mitra kita. Ya pokoknya dijagalah kepercayaan tersebut. Ya terus yang berikut kalau saya memang memutar usaha ini memang saya usahakan modal sendiri, tidak ada hubungan dengan bank. Usaha dengan modal sendiri tanpa hubungan dengan bank. Ya. Tidak Bapak tidak sebut riba ya, tapi bukan. intinya tidak ada hubungan yang dengan kita bank. putar ini apa yang kita terima, kita kumpulkan, kita putar lagi gitu ya. Memang jadi nyaris secara ini memang belum kita nikmati, dalam artian kita kumpulkan langsung kita nikmati enggak, tapi nikmati pasti ada. Jadi orang kaya itu sebenarnya Pak, uang dalam sakunya nggak banyak juga ya. Karena mental tadi ya, beberapa orang kaya kita bilang saya nggak punya uang di rumah katanya kan. Kenapa? Karena uang berputar Pak, kita putar lagi. Kita putar begitu ya memang umumnya ya. Ya mungkin ada orang yang, tapi kalau ingin banyak uang tumpuk dulu, kita sabar dulu kita. Iya. Sabar dulu, soalnya kita kembangkan dulu. Nah, baru kita mungkin ya bisa kita nikmati. Baru kita nikmati ya Pak ya. Kebanyakan kita kan mental konsumtif Pak. Baru untung dikit sudah gaya keduluan. Masya Allah. Karena tadi kalau kita berhubungan dengan bank pasti ada lebihnya gitu, atau mungkin istilahnya bunganya gitu. Iya betul ya. Nah, mungkin kita mencarikan bunga aja untuk orang gitu. Iya benar ya. Tapi memang ya orang punya prinsip masing-masing ya. Kalau saya prinsipnya ya ini yang kenapa bisa sampai yang tadi itu ya kita kumpulkan, kita putar lagi. Kita putar lagi, itu proses bisnis ya Pak ya. Karena memang ya kita kan usaha ini kan tidak 100% untung semua. Tapi tapi juga sulam tambal biasa ya, sulam tambal apa namanya tuh? Tambal sulam itu biasa dalam bisnis kan Pak. Oh iya. Ya dari sekian puluh itu kan tidak semua dapat keuntungan. Oh iya. Jadi jangan dihitung yang kayak tadi sebenarnya. Ada yang tidak kita terima juga kan gitu. Ada juga nggak gitu? Ada rugi. Oh, ada rugi juga ya. Sudah itulah kehidupan Pak, siang malam. Iya. Tapi ruginya nggak kelihatan karena memang masih ada yang kita terima gitu. Iya betul ada. Tapi kalau yang tadi kalau pinjam bank kita udah mikirkan untuk banknya kan gitu.
Kalau ini kalau misalnya belum kita terima berarti ya sabarlah. Sabar kita ya. Sabar. Pak, sekarang kan ini Pak, ekonomi kan morat-marit ya. Dalam artian di sisi lain mungkin ada yang kayak contoh pedagang ya. Itu kira-kira nasihatnya apa sih Pak? Dan kan kayak tadi ada yang tak jualan, yang ngeluh atau gimana gitu ya. Kan katanya pengaruh dunia teknologi. Kalau pesan Pak Alfandi sebagai sesama pengusaha apa sih? Ya kalau apa namanya? Ya kalau teknologi kita akan menyesuaikan dengan teknologi juga nantinya. Kalau kita melawan teknologi ya, misalnya sekarang kan jualan online ya, kita mencoba juga dengan online gitu. Online juga ya. Kalau kita bertahan dengan itu kita habis ya Pak ya. Habis juga. Pasti kita harus menyesuaikan dengan perubahan ya. Iya. Masya Allah. Baik Pak Alfandi, terima kasih. Mungkin inspirasi kebaikan dari yang Bapak berikan. Kami dari Aspen dan juga para penonton, satu kata memang luar biasa, menginspirasi. Mulai dari perjalanan, kemudian juga hasil yang sudah ini, dan inspirasi tentang berbuat baik kepada orang lain. Sebagai kata penutup Pak Alfandi, kira-kira apa yang Bapak rasakan kalau Bapak bayangkan dengan orang tua masih ada kan Pak keduanya? Ibu masih. Ibu masih ya. Kira-kira kalau dari ibu apa perasaan Pak Alfandi dibanding dulu dengan sekarang ketika Bapak sudah punya kelebihan banyak untuk bisa bantu orang, gimana sih Pak? Kalau dari sisi ibu yang dulu, nasihat ibu yang pernah ada nggak yang jadi moto hidup sekarang ketika Bapak sudah berlimpah harta? Bahasa kasarnya berlimpah harta nih, ketika dahulu berlimpah dengan perasaan gitu ya. Kira-kira ada tuh Pak pesan-pesan yang menukik, yang membakar semangat jiwa, apa kira-kira tuh Pak? Ya itu aja. Ya satu kebahagiaan meringankan beban orang tua aja. Meringankan orang tua ya. Baik sahabat, saya tidak mau mengungkit persoalan ini Pak Andi, tapi semoga ada kata kunci anak yang berhasil itu anak yang benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Pak Alfandi saya lihat benar-benar yang sangat santun kepada orang tua, walaupun sulit, tapi akhirnya Allah titipkan amanah besar buat Pak Alfandi, dan semoga lebih besar lagi dari yang sekarang nih Pak Alfandi. Terima kasih ya Pak, semoga makin berkah dan sukses. Terima kasih juga sudah Aspen, dan juga terima kasih juga sudah mempercayai Aspen. Kita tutup dulu Pak Alfandi. Kepada sahabat pemirsa, semoga bermanfaat tontonan ini. Kita doakan sekali lagi, mari kita saling menguatkan di antara orang-orang baik. Akhir wakalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.